Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Wulandari. Saya salah satu mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas yang mudah dimengerti untuk teman-teman, mulai dari definisi arus kas, klasifikasi arus kas, apa sih manfaat arus kas itu, serta tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan arus kas. Semoga video kali ini membantu teman-teman untuk lebih mudah belajar tentang laporan arus kas. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu ada definisi laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas biasanya dibuat dalam bentuk anggaran dan realisasi. Untuk yang kedua ada manfaat laporan arus kas. Untuk manfaat dalam laporan arus kas ini untuk perusahaan yaitu memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas beserta struktur keuangan perusahaan. Kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. Yang ketiga ada meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Selanjutnya ada kegunaan laporan arus kas. Nah, untuk kegunaan laporan arus kas ini ada 4, yaitu laporan arus kas memberikan informasi untuk menilai yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Keempat, transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Next ada penyajian laporan arus kas. Ada 3. Yang pertama, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Nah, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan, pinjaman, dan bunganya. Contoh pendanaan dan operasi. Oke, di sini ada bagian simpel tentang klasifikasi arus kas, yaitu klasifikasi arus kas ada 3, antara lain aktivitas operasi, aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan. Untuk arus kas operasi, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Next ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Ada 2 metode yang bisa digunakan untuk teman-teman, yaitu yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Berikut ini dengan penjelasannya masing-masing. Next ada arus kas investasi. Untuk arus kas investasi ini yaitu aktivitas investasi dan perolehan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Untuk klasifikasi laporan arus kas yang terakhir ada arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang kedua, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Nah, ini ada tahapan penyusunan laporan arus kas, yaitu ada 3.
langkah-langkahnya, yang pertama, menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga ada menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, sekarang saya kasih lihat contoh soal tentang laporan arus kas. Nah, ini merupakan laporan posisi keuangan PT Cipta Karya untuk tahun 2012 serta 2011. Untuk aktifnya ada kas, piutang dagang, persediaan, perlengkapan, aset tetap, serta totalnya untuk tahun 2012 ada 1.587.000, serta tahun 2011 ada 1.326.000. Ini untuk total pasifa dari PT Cipta Karya. Ada utang dagang, accrued liabilities, wesel bayar jangka panjang, hingga ada saldo laba. Untuk total tahun 2012 ada 1.587.000, tahun 2011 ada 1.326.000. Jadi udah balance ya. Untuk selanjutnya ada informasi tambahan dari soal tadi. Yang pertama, perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan. Yang kedua, perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Nah, ini ringkasan laba rugi tahun 2012 untuk PT Cipta Karya. Ada penjualan sebesar sekian, serta laba bersih sebesar 201.000. Berikutnya ada jawaban soal untuk selisih dari PT Cipta Karya antara 2012 dan 2011. Untuk aktifanya, selisihnya untuk kas 144.000, piutang dagang 42.000, dikurangi dengan persediaan 30.000, dan seterusnya hingga ada hak paten sebesar 21.000. Next, ada selisih saldo tahun 2012 dan 2011 untuk pasifanya. Untuk utang dagang sebesar 15.000, accrued liabilities sebesar 18.000, hingga ada saldo laba sebesar 63.000. Selanjutnya ada arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan metode langsung yang bisa digunakan teman-teman. Ini contohnya, kas diterima dari pelanggan sebesar 1.938.000 di kredit. Kas dikeluarkan untuk pembayaran ada supplier serta beban operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi ini dengan total 297.000. Nah, untuk catatannya, penjualan minus kenaikan piutang dagang sebesar sekian, sampai ada yang ketiga, beban operasi minus beban penyusutan, minus beban amortisasi, minus penurunan perlengkapan, minus kenaikan accrued liabilities. Setelah tahapan arus kas aktivitas operasi, selanjutnya ada arus kas bersih dari aktivitas investasi. Untuk kas yang diperoleh tidak ada. Untuk kas yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap sebesar 210.000. Selanjutnya, setelah arus kas aktivitas investasi, ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Untuk kas yang diperoleh dari penerbitan saham preferen sebesar 645.000. Untuk kas yang dikeluarkan untuk pelunasan wesel bayar serta pembayaran dividen dengan total 588.000. Nah, untuk arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ini saldo akhirnya ada 57.000. Jawaban lanjutan laporan arus kas untuk PT Cipta Karya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012. Nah, bisa kita lihat di sini ada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan sebesar 1.938.000 di kredit. Kas dikeluarkan untuk pembayaran ada supplier serta beban operasi dengan jumlah 1.641.000. Nah, saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi ini yaitu sebesar 297.000.
Next, bisa kita lihat ada arus kas bersih dari aktivitas investasi. Arus kas bersih dari aktivitas investasi ini ada kas yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap sebesar 210.000. Yang terakhir ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Kas yang diperoleh dari penerbitan saham preferen sebesar 645.000. Kas yang dikeluarkan untuk aktivitas pendanaan ada pelunasan wesel bayar serta pembayaran dividen dengan total 588.000. Untuk arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ini ada kenaikan saldo kas sebesar 144.000 dari saldo awal kas 153.000 dan saldo akhir kas sebesar 297.000. Oke, itu tadi sekian video dari saya tentang penjelasan laporan arus kas disertai dengan contoh soal beserta jawabannya. Semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih mudah belajar akuntansi, khususnya laporan tentang arus kas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.